Saya berharap pilkada November ini menjadi cermin bahwa pemilu Indonesia kembali berintegritas. Tidak ada ketidakjujuran, tidak ada keberpihakan. Ternyata masih ada. Nah, itu tercermin dalam sikap pemerintah termasuk Presiden Prabowo Subianto yang terang-terangan berpihak kepada kandidat politik tertentu. Itu nggak boleh. Demikian pula Jokowi. Dengan demikian pengaruh-pengaruh yang bisa dimainkan oleh Jokowi dan juga Prabowo itu bisa mengurangi integritas pilkada. Nah, salah satu yang paling mencolok adalah dengan peran partai coklat. Saya bahkan tadi sampai menerima pesan-pesan dari anggota TNI yang pangkatnya juga tinggi, kesal dengan Jokowi. Sampai dia mengatakan, apa nggak cukup 10 tahun berkuasa? Masih coba menyeret-nyeret TNI atau menyeret-nyeret Polri ke dalam pusaran politik. Kalau kita membiarkan pengelolaan pemilu dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa, apa bedanya dengan Orde Baru? Saya kira kalau ditanya sistem politik, saya bukan ahli pemilu, karena ada ahli pemilu di sini, Perludem. Tapi di dalam politik yang saya pelajari, saya studi di Departemen Politik di Australian National University, saya kira demokrasi di dalam negara manapun akan memerlukan fondasi politik yang kuat. Fondasi politik itu salah satunya dengan pemilihan umum yang berkualitas. Pemilihan umum berkualitas itu harus bebas, jujur, dan adil. Artinya tidak ada kekerasan, tidak ada kecurangan, dan tidak ada keberpihakan kepada setiap kandidat. Seluruh elemen negara, elemen pemerintah harus bersikap jujur, bersikap adil terhadap siapapun peserta pemilu. Tidak boleh ada oposisi yang dilarang untuk berkompetisi. Kalau ada oposisi dilarang, pasti Amnesty akan bersuara. Amnesty berkali-kali memprotes pelarangan oposisi di Kamboja dan di banyak negara lainnya gitu. Kriminalisasi terhadap oposisi. Atau misalnya penyalahgunaan sumber daya negara untuk tujuan partisan. Nah itu kalau sudah sampai ke arah sana, maka pemilunya bisa dipandang tidak memenuhi standar hak asasi manusia. Nah pertanyaannya apakah pemilu Indonesia sudah memenuhi standar itu? Sejak 99, 2004, 2009 sampai dengan 2019, tidak ada pertanyaan besar dari masyarakat hak asasi manusia di dunia terutama terhadap integritas pemilu Indonesia. Baru tahun 2024 pertanyaan itu muncul dari Badan Perjanjian Internasional di PBB, namanya Human Rights Committee atau Komite HAM. Komite ini didirikan untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian internasional tentang hak sipil dan politik. Jadi perjanjian tentang kesepakatan negara untuk melindungi hak sipil warganya, untuk melindungi hak politik warganya, termasuk dalam konteks pemilu, gitu. Pemilu yang berkala, pemilu yang jujur, pemilu yang adil. Nah, pertanyaan dari Komite HAM PBB pada bulan Maret tahun lalu atau tahun ini adalah mengapa Presiden Joko Widodo menggunakan pengaruh yang tidak semestinya terhadap Mahkamah Konstitusi sehingga bisa menurunkan syarat usia minimum bagi calon presiden dan wakil presiden untuk memungkinkan anaknya Presiden Jokowi menjadi wakil presiden. Bahasa Komite HAM PBB adalah menduduki jabatan puncak atau jabatan tinggi. Nah, di situ sudah mulai terlihat secara jelas bahwa integritas pemilu Indonesia punya cacat yang serius. Karena pemilihan umum itu berlangsung di bawah pengaruh presiden yang seharusnya netral, dan pemilihan itu sudah dimulai, tetapi aturannya diubah di tengah jalan. Kalau kita baca standar-standar pemilu di IDEA, International IDEA, pasti tahu, International Democracy and Election kalau nggak salah, itu lembaga yang sangat kredibel. Dia memberi salah satu syarat utama dari 3 syarat, yaitu adalah bahwa pemilihan umum itu ketika dimulai tidak boleh aturannya diubah-ubah. Nah, yang dilakukan oleh Indonesia adalah menabrak norma itu, menabrak aturan itu. Sudah jelas pemilunya sedang berlangsung, sedang dimulai pendaftaran dan seterusnya. Sudah jelas dengan aturan itu anak presiden tidak masuk syaratnya. Diubahlah aturan di tengah jalan. Nah ini yang dipersoalkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tentu
kritik dari Perserikatan Bangsa-Bangsa itu tidak menimbulkan konsekuensi misalnya embargo senjata atau apa, itu karena hanya Komite HAM Perjanjian PBB, di mana Indonesia terikat sebenarnya dengan perjanjian hak sipil dan politik itu, bahkan terikatnya secara hukum. Tetapi Indonesia sudah sedari awal memberikan kejelasan kepada Komite HAM PBB bahwa kami hanya terikat kepada norma tertentu saja di dalam perjanjian ini, dan kami tidak mau terikat kalau ada keluhan individu. Dan kami tidak mau terikat dipanggil ke Komite HAM untuk misalnya disidang. Nah, itu namanya reservasi. Jadi kita meratifikasi, menyetujui untuk menjadikan perjanjian hak sipil dan politik sebagai hukum nasional, tapi kita mereservasi bahwa kami tidak mau ya dipanggil oleh Komite HAM PBB. Kami akan memberikan laporan tiap 5 tahun. Tapi kami tidak mau dipanggil karena ada keluhan dari Perludem misalnya, mengajukan laporan pengaduan kepada Komite HAM PBB, lalu negara Indonesia dipanggil. Itu sebenarnya bisa kalau Indonesia tidak reservasi. Banyak negara lain yang meratifikasi sepenuh hati, tidak ada reservasinya. Dan konsekuensinya menarik, Komite HAM bisa memanggil negara bersangkutan, memeriksa pengaduan warganya, dan menyidangkan sampai akhirnya memutuskan bahwa negara A, negara B melanggar hak asasi manusia. Karena itu keputusannya harus dirubah. Biasanya keputusan Komite HAM menjadi jurisprudensi, menjadi rujukan bagi pengadilan-pengadilan nasional di sebuah negara yang mengikatkan diri secara penuh. Sayangnya Indonesia hanya mengikatkan diri secara separuh. Saya setuju dengan ratifikasi, tapi kalau saya dipanggil, saya nggak mau gitu. Kalau ada warga negara Indonesia yang menjadi pengadu ke Komite HAM, saya nggak mau akui itu. Nah, itu dibolehkan memang di dalam PBB. Jadi kelemahan sistem hukum internasional itu seperti itu. Akibatnya sekarang orang banyak yang kecewa. Kenapa PBB nggak bisa berbuat apa-apa terhadap Israel? Kenapa PBB nggak berbuat apa-apa kepada Ukraina? Kenapa PBB nggak bisa menghentikan rezim militer Myanmar misalnya? Itu karena sistem hukum di PBB itu punya kelemahan-kelemahan. Belum kalau kita bicara veto di Dewan Keamanan PBB. Kan berapa kali PBB mayoritas sudah ingin membawa kasus-kasus seperti Palestina atau Ukraina itu ke tingkat politik yang lebih tinggi di Dewan Keamanan PBB. Tapi Amerika veto misalnya gitu ya. Itu atau dalam kasus Myanmar sudah jelas resolusi Dewan Keamanan PBB mau diarahkan ke pembentukan pengadilan supaya bisa mengadili Jenderal Min Aung Hlaing gitu ya. Lalu Cina-nya veto misalnya gitu. Jadi ini kelemahan sistem PBB. Nah, tapi kembali ke dalam politik di Indonesia, integritas pemilu Indonesia pada masa Pilpres itu mengandung cacat luar biasa. Dan itu belum diperbaiki hingga hari ini. Saya berharap Pilkada November ini menjadi cermin bahwa pemilu Indonesia kembali berintegritas. Tidak ada ketidakjujuran, tidak ada keberpihakan. Ternyata masih ada. Nah, itu tercermin dalam sikap pemerintah, termasuk Presiden Joko Widodo yang terang-terangan, Presiden Prabowo Subianto yang terang-terangan berpihak kepada kandidat politik tertentu. Itu nggak boleh. Demikian pula Jokowi, meskipun dia sudah tidak lagi menjadi presiden dan sebenarnya sah saja, tapi secara politik dia masih punya pengaruh besar di sebagian kabinetnya Prabowo. Dan secara biologis dia masih ada di istana wakil presiden, misalnya anaknya di sana. Dengan demikian pengaruh-pengaruh yang bisa dimainkan oleh Jokowi dan juga Prabowo itu bisa mengurangi integritas pilkada. Nah, salah satu yang paling mencolok adalah dengan peran partai coklat, gitu ya kan. Ini bukan coklat, Silver Queen dan lain-lain. Ini adalah sindiran untuk pihak kepolisian yang dipandang tidak netral di dalam kontestasi pemilu sejak pemilihan presiden yang kemarin. Salah satu faktor penyebabnya karena kedekatan pimpinan Polri dengan presiden ketika itu, yaitu Listio Sigit Prabowo dan Joko Widodo sejak masa di Semarang. Nah, saya percaya polisi banyak yang ingin bersikap netral. Tapi saya ragu dan tidak percaya Kapolri bersikap netral. Dan ini tercermin di dalam berbagai dinamika di tingkat kepolisian daerah. Saya mendapatkan banyak informasi.
Ada sejumlah anggota kepolisian yang resah karena seolah mendapat arahan untuk memenangkan kandidat tertentu. Nah, sebagian lagi terang-terangan memang ini perintah gitu. Nah, ini yang sebenarnya harus kita jaga, harus kita ingatkan, kepolisian adalah institusi negara yang menjalankan kebijakan di sektor keamanan melalui pengayoman, perlindungan, pelayanan masyarakat dan penegakan hukum. Nggak boleh dia ada di antara misalnya pemerintah dan masyarakat, tapi berpihak kepada penguasa, itu nggak boleh. Dia harus ada di tengah-tengah antara kebijakan negara dan kebijakan dan keinginan masyarakat. Nah, yang terjadi dalam pilpres lalu dan pilkada sekarang, kesannya polisi seperti mengambil sikap-sikap partisan. Nah, ini yang seharusnya kita cegah gitu. Jadi kita minta kepada seluruh jajaran kepolisian untuk bersikap netral. Kalau Kapolri tidak mau netral, kita dorong pergantian percopotannya. Ada banyak jenderal-jenderal polisi yang lebih kredibel, yang lebih mau membawa kepolisian menjadi lembaga yang berwibawa dan bersikap profesional. Kan kita juga ingin polisi tidak lagi terlibat di dalam berbagai intervensi politik seperti di masa Orde Baru. Meskipun di masa Orde Baru yang di depan kebanyakan tentara. Nah, dalam kasus yang sekarang, kita harus ingatkan lagi, agenda reformasi sudah mengalami kemunduran luar biasa. Pemberantasan korupsi banyak mengalami kemunduran, apalagi seleksi KPK yang terakhir. Tidak ada perwakilan masyarakat sipil lagi. Seluruhnya perwakilan birokrasi. Padahal KPK didirikan karena birokrasi kita kotor, mengandung korupsi yang sistemik. Yang kedua, kemunduran reformasi itu terlihat dari misalnya TAP MPR tentang pemberantasan korupsi yang di Soeharto namanya dihapuskan. Bahkan pimpinan MPR ingin mewacanakan pemberian status pahlawan nasional kepada Soeharto. Ini kemunduran-kemunduran luar biasa. Otonomi daerah juga sudah tidak lagi terlihat. Bahkan otonomi khusus seperti Papua dengan Undang-Undang Amandemen Otonomi Khusus yang kedua, sebenarnya Papua sudah kehilangan otonomi. Demikian pula agenda lain, supremasi penegakan hukum tidak ada lagi. Atau agenda yang sekarang kita bicarakan, duifungsi dalam arti peran fungsi TNI dan Polri sebenarnya hanya ada di ranah keamanan dan pertahanan. Nggak boleh masuk ke politik, nggak boleh masuk ke dalam fungsi kekaryaan di birokrasi, nggak boleh masuk ke dalam bisnis. Gitu. Nah, dan ada sejumlah kasus di mana purnawirawan TNI, purnawirawan Polri akhirnya tetap terlibat di dalam bisnis-bisnis besar, tambang, nikel, dan seterusnya gitu. Nah, itu yang saya kira akan terus membebani institusi kepolisian untuk menjadi lembaga penegak hukum yang terpercaya. Jadi sekali lagi mungkin dalam kesempatan ini saya ingin ingatkan bahwa integritas pemilu kita sekarang sudah terongrong. Dan kalau menggunakan indikator utama negara disebut demokrasi atau tidak, ada 3. 1, ada ruang publiknya untuk protes. 2, ada ruang oposisinya di parlemen untuk fungsi kontrol dan keseimbangan. 3, ada pemilu yang berintegritas. Yang pertama sudah rusak. Yang kedua sudah tidak ada oposisi. Tinggal 1 nih, yang ketiga pemilu. 2 tahun lalu seorang profesor luar negeri mengatakan Indonesia masih bisa disebut sebagai negara demokrasi karena masih ada yang ketiga, yaitu masih punya pemilu yang demokratis. Gitu. Tapi dengan tidak adanya ruang demokrasi, ruang publik untuk mengkritik, untuk protes, dengan tidak adanya ruang politik untuk beroposisi, ditambah dengan tidak ada lagi integritas pemilu, sebenarnya Indonesia bisa ke arah negara yang bukan demokrasi lagi. Saya khawatir awal tahun depan mungkin negara-negara yang yang mengalami proses seperti Indonesia ini akan tergolong ke dalam negara otoriter atau setidaknya negara yang hibrid, yang campuran. Disebut demokrasi bukan, disebut otoriter bukan, karena menjalankan fungsi-fungsi otoritarianisme di dalam sistem politik. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Jadi sekali lagi saya mengimbau negara dan seluruh komponen masyarakat untuk memperbaiki integritas pemilu dan mengimbau kepada jajaran kepolisian, jajaran TNI untuk bersikap netral di dalam kontestasi pilkada di tanggal 27 tadi. Terima kasih. Saya lihat dari berbagai tulisan para sarjana, misalnya Markus Mitzner, itu menjelaskan bahwa kemenangan Prabowo di dalam pemilihan presiden 2024 itu sebagian besar ditentukan karena migrasi atau perpindahan antara
pendukung Jokowi yang semula mendukung Ganjar karena Jokowi merekomendasikan Ganjar dengan slogan rambut putih itu, bermigrasi ke pendukung Prabowo setelah Jokowi mendeklarasikan dukungannya pada Prabowo. Jadi faktor Jokowi ini sangat besar karena selama pemerintahan Jokowi dan setidak-tidaknya dalam 5 tahun terakhir, secara ekonomi inflasi stabil di angka 2, sekian. Tidak ada gejolak. Kalaupun ada gejolak, misalnya harga beras naik, itu segera tertutupi ketika itu dengan macam-macam ya, hutang, impor, dan lain seterusnya. Tidak menyelesaikan masalah, apalagi akar masalahnya, tapi menjawab kebutuhan jangka pendek masyarakat. Nah, karena itulah pengaruh politik semacam itu seharusnya tidak digunakan untuk kontestasi yang seharusnya bebas dari pengaruh pemerintah yang berkuasa di masa Jokowi. Demikian pula di masa Prabowo. Kalau tidak, kalau kita membiarkan pengelolaan pemilu dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa, apa bedanya dengan Orde Baru? Dulu Kementerian Dalam Negeri yang mengelola pemilihan umum, kalau tidak salah. Bukan komisi yang independen. Sekarang juga Kemendagri udah mau mengatakan sumber konflik di KPUD nih, konflik pilkada. Padahal sebenarnya sumber konfliknya di pemerintah yang tidak netral. KPUD itu kan direkrut oleh pemerintah. KPU direkrut oleh pemerintah. Kredibel tidak kredibelnya KPU karena pemerintah. Kalau KPU tidak kredibel, yaitu artinya rekrutmennya, seleksinya tidak kredibel. Pemerintahnya tidak kredibel. Dan biasanya justru komisioner KPU yang nakal itu yang dipelihara pemerintah. Karena seringkali ia mengambil keputusan-keputusan yang menguntungkan pemerintah. Banyaklah di tingkat daerah sampai di tingkat pusat. Berapa kali terjadi pergantian komisioner atau ketua KPU dia atau ketua KPU kan. Termasuk kasusnya Hashim misalnya. Itu memperlihatkan betapa kredibilitas pemerintah akan menentukan integritas pemilunya. Nah yang sekarang juga demikian. Tapi yang paling saya harapkan sebenarnya adalah aparat keamanan. Tidak sedikit negara yang akhirnya mengalami konflik perang saudara, kekacauan, karena pemilihan umumnya tidak berlangsung dengan baik. Nah, tahun lalu India ramai, Pakistan ramai, Argentina juga pernah ramai. Saya pernah paparkan itu dalam diskusi di kesempatan di Sajo ini tentang wilayah-wilayah atau negara-negara yang pernah mengalami konflik, kekacauan, kerusuhan besar. Bukan negara-negara yang menengah ke bawah. Negara besar seperti India, negara besar seperti Amerika, kalau teman-teman ingat waktu ada penyerangan terhadap Gedung Putih, itu cukup serius. Itu. Banyak melukai aparat. Capitol Hill. Itu saya kira bisa terjadi dalam skala yang berbeda tentu ya. Dalam kasus pilkada mungkin misalnya Papua. Kan kita sudah punya pengalaman. Konflik-konflik di Papua itu dalam konteks pemilu cukup tinggi. Jadi kalau pemerintah tidak netral, tidak hati-hati, akan ada jatuh korban dari salah satu pihak atau dari kedua belah pihak atau dari aparat keamanan dan hancurnya fasilitas pemerintah, fasilitas kesehatan, gedung pemerintahan, layanan masyarakat. Itu yang kita khawatirkan. Karena itu lagi-lagi kami meminta kepada jajaran kepolisian, TNI dan juga para intelijen untuk bersikap netral. Kebaikan kalau ada arahan dari pimpinan lembaga itu untuk berpihak kepada salah satu calon. Saya kira saya bahkan tadi sampai menerima pesan-pesan dari anggota TNI yang pangkatnya juga tinggi, kesal dengan Jokowi. Sampai dia mengatakan apa nggak cukup 10 tahun berkuasa. Masih coba menyeret-nyeret TNI atau menyeret-nyeret Polri ke dalam pusaran politik gitu. Oh iya. Iya benar. Ya kalau kota Solo itu negara dia udah berapa tahun ya. Tapi yang saya mau katakan di sini kekuasaan presiden itu besar karena ia membawahi langsung Kapolri, Kepala BIN, Panglima. Jadi kalau ia bersikap tidak netral dan menggunakan pembantunya dalam hal ini Kapolri, Kepala BIN dan Panglima TNI,
maka itu bisa merusak integritas pemilu. Dan kalau pemilu rusak integritas, timbul ketidakpercayaan. Kalau masyarakat tidak percaya pada pemilu, bisa timbul kekacauan. Atau tidak lagi percaya pada pemilu, berarti masyarakat tidak menginginkan sistem demokrasi. Karena sistem demokrasi dipermainkan. Ini yang harus kita cegah lah.